sampah di sekelilingnya. Kalau misalkan ada, silakan dibersihkan. Siapa ketua kelasnya? Bukan, nah, silakan pimpin doa. Kita membaca Al-Fatihah. Bidayah. Ada yang tahu kan sedekah itu berasal dari kata bahasa Arab itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi sedekah
yang berarti apa? Memberikan. Nah, sedangkan kalau seperti misalkan istilah itu artinya itu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, sering itu kita lihat orang yang membutuhkan kayak pemilu, kan? Nah, itu sering orang memberi berupa sedekah yang mana berupa makanan. Ada yang tahu nggak pas misalkan tuh sedekah itu bentuknya apa saja? Ya. Memberi nasi tiga penal karton. Buat gorengan. Nah, terus ada yang tahu nggak hukum dari sedekah? Wajib. Nah, ada yang tahu dalil tentang sedekah? Dapat di surat apa? Yang tahu? Bakuro. Iya, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 100. Nah, terus ada yang tahu nggak syarat dan rukun dari sedekah? Mampu. Nah, yang pertama itu syarat untuk orang yang memberikan sedekah. Yang pertama itu Mampu. kita bahas dulu terlebih dahulu. Yang dimana rukunnya itu ada orang yang memberi dan ada orang yang diberi serta akad serta hijab serta pemberian. Nah, ada syaratnya yang pertama yaitu orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk membelanjakan harta tersebut. Itu kayak memang itu punya dia sendiri, bukan kayak misal kamu punya barang tapi bukan hak milik kalian. Misalkan itu meminjam uang orang untuk bisa dapat, itu bukan hak milik kalian sendiri. Itu tidak sendiri. Nah, terus yang selanjutnya itu ada syaratnya itu berhak memiliki. Nah, maksudnya itu berhak memiliki itu benar-benar orang yang membutuhkan atas apa yang diberikan orang tersebut. Misalnya, misal kita sedekahkan kepada orang fakir miskin, memang orang yang fakir miskin itu berarti membutuhkan hal tersebut. Misal, kayak orang memberi sedekah kepada kalian, gimana rasanya? Sebenarnya ya kalau kita sedekah itu bagus, tapi untuk kita yang wanita cukup mampu itu tidak wajib menerima sedekah. Nah, terus selanjutnya itu ijab. Nah, terus yang dimaksud ijab itu pemberian dari orang yang memberi. Misalkan kayak ada barang yang akan disedekahkan dan kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Terus ada qabul, yaitu penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Selanjutnya itu ada barang yang diberikan. Misal kayak tadi kan kita contohkan salah satunya itu ada orang yang memberi makanan setiap hari Jumat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu ada bentuk barang yang kita berikan. Bisa juga bentuknya uang, barang lainnya. Bukan langsung kalau misalkan tuh ada orang beranggapan kalau sedekah itu harus uang, tapi bukan hanya uang untuk sedekah. Terus selanjutnya itu ada manfaat sedekah. Ada yang tahu manfaat dari sedekah?
Orang yang sering minta barang lagi. Tidak sih kalau ada imbang. Terima kasih tapi nanti lagi. Nah, jadi hibah itu ambil sama dengan sedekah, yaitu berupa pemberian. Nah, pemberian suatu barang kepada orang lain. Nah, gimana kalau semisalkan hibah ini diberikan orang semasa dia hidup. Nah, terus ada yang tahu hukum dan dalil dari hibah? Ada yang tahu hukumnya? Jadi hukum dari hibah itu mubah atau boleh. Tetapi hibah dimaksudkan apabila orang tersebut tidak terhadap apa itu. Nah, adapun dalil yang menjelaskan tentang hibah di mana hibah hukumnya disunahkan dan dianjurkan. Hal ini berdasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dan ijma ulama. Nah, selanjutnya itu ada dalilnya itu terdapat di surat Al-Baqarah 170. Nah, ada yang tahu nggak rukun dan syarat dari hibah? Rukun dan syarat dari hibah. Kelas. Ikhlas. Nah, jadi salah satu rukun dari hibah yaitu orang yang memberi hibah harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu berhak terhadap hal tersebut. Misal ya, kita mau menghibahkan tanah, sering kan kita dengarkan tanah hibah, sering kan kita dengar kayak orang membangun masjid di atas nama tanah hibah. Nah, itu memang dia memiliki tanah tersebut, bukan kayak orang gadai ke mereka terus mereka hibahkan itu. Terus dilakukan atas dasar kemauan sendiri, maksudnya itu bukan atas paksaan temannya. Misal ya, salah satu dari kalian memaksa teman kalian untuk berhibah. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, selanjutnya itu ada orang yang menerima hibah. Nah, yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan antara lain yaitu yang pertama milik pemberi hibah. Itu artinya yang dijelaskan tadi, kalau misalkan itu emang punya dia sendiri bukan orang lain. Terus barang yang sudah ada ketika akad hibah berlangsung. Yang saya itu memiliki nilai atau harga. Misalkan tadi kan dihibahkan itu tanah ini harganya sekitar 45 juta kan. Nah, itu maksudnya itu ada nilai yang harus dilihat ya, bukan kita kamu mau hibahkan pena itu tidak terhitung nilainya. Terus saya itu berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Saya telah dipisahkan harta milik pemberi hibah. Misalnya itu ada barang bisa dipindahkan satu kebutuhannya. Satu tadi bisa ibu-ibunya tanah kasih kepada kalian. Nah, terus nama ibu itu diganti nama kalian. Sama nama hibahkan rumah. Rumah itu digantikan kalian. Terus yang keempat itu ada akad, ijab dan qabul. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalkan hibah itu bisa diambil kembali? Maksudnya misalkan kan ada tuh masjid tanah hibah. Nah, itu misalkan itu bisa diambil kembali. Asalkan itu misal ya orang tua kalian itu menghibahkan tanah kepada kalian. Nah, itu tanahnya itu bisa diambil lagi oleh orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian nggak jadi dihibahkan, mau diambil lagi kayak gitu. Nah, hibah dapat dicabut karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu hibah orang tua terhadap anaknya yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, contohnya itu seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada adiknya. Namun motor tersebut